Berikutnya, mengenai modal menurut undang-undang. Di dalam undang-undang, yang namanya setoran modal itu yang disebutkan di dalam akta pendirian. Namun, perusahaan yang baru berdiri tersebut belum mendapatkan penghasilan karena baru setor modal. Maka karena belum mendapatkan penghasilan, maka dia itu otomatis belum dikenai pajak. Jadi kalau kita lihat di pajak itu akan dikenakan ketika muncul objek ya. Jadi kalau kita memiliki objek pajak baru bisa dikenakan pajak. Kalau nggak ada objek berarti nggak dikenakan pajak. Dan objek pajak itu kita bisa bagi menjadi dua ya. Dari penghasilan, yang kedua dari kekayaan. Kalau dari penghasilan itu ketika contohnya kita mendapatkan laba, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan upah, dan lain sebagainya. Atas penghasilan-penghasilan tersebut maka kita dikenakan pajak penghasilan karena ada objeknya yaitu penghasilan. Tapi tentu ada perhitungan-perhitungan dulu sebelumnya ketika menentukan berapa labanya ya. Ketika kita mendapatkan laba maka apakah semuanya laba dikenakan pajak? Ya, bisa jadi ya, bisa juga enggak. Ada perhitungan sebelumnya. Termasuk juga gaji dan upah. Ada perhitungannya terlebih dahulu baru kemudian akan dipajaki. Tapi secara umum ketika kita memiliki penghasilan maka termasuk objek pajak. Tapi apakah dia kenakan pajak atau enggak tergantung sama regulasi juga. Berikutnya, objek pajak itu dikenakan atas kekayaan. Ketika kita memiliki kekayaan, kita langsung berikan contoh seperti kendaraan, ya, tanah, bangunan. Maka atas kepemilikan itu kita akan dikenakan pajak. Kita tahu ketika kita punya motor, kita punya mobil, kita harus membayar pajak setiap tahunnya. Dan pemerintah tidak mau tahu apakah kendaraan tersebut digunakan oleh kita atau tidak. Apakah tanah dan bangunan yang kita miliki itu kita gunakan atau tidak. Kita dikenakan pajak bukan karena kita menggunakan aset yang kita miliki, tapi kita dikenakan pajak karena kita memiliki aset. Seperti itu. Ya. Kemudian yang namanya setoran modal berupa uang ya itu tidak dikenakan pajak, tapi ada juga berupa non uang ya, ada juga berupa non uang yaitu berupa aktiva tetap, bisa tanah, gedung, pabrik, mesin, alat berat dan lain-lain. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bentuk modal itu ada berbentuk uang, ada berbentuk aset. Kalau berbentuk uang nanti akan mendapatkan pembagian laba atau mendapatkan dividen. Seperti itu. Nah, ada perbedaan yaitu bentuk setoran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama atau istilahnya adalah KSO, kerja sama operasi. Apa itu KSO? Di sini disebutkan bahwa KSO merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dan mereka itu bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset yang dimiliki dan secara bersama-sama mengurangi risiko usaha. Nanti kita akan berikan contoh di bawah tentang KSO ini. Kita lihat. Jika menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2016 kalau nggak salah, Undang-Undang
2007 ya, tahun 2007. Nah, ini tahun 2007. Menurut ketentuan yang dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, dimulai dari pasal 31 sampai 36 tentang modal, itu disimpulkan dengan 6 poin ini untuk ringkasan. Yang pertama, modal itu bisa terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Yang membedakan adalah siapa pemiliknya, apakah pihak eksternal atau semuanya milik perusahaan. Yang kedua, minimal jumlah modal dasar itu harus disetor 25% secara penuh. Kalau kita hitung berarti berapa ya? Nomor 3 ya, modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta, berarti dari 50 juta ya. Jadi 25% itu wajib disetor, sedangkan sisanya gimana? Ya sisanya bisa dicicil. Jadi minimal harus membayar itu adalah 25% dari 50 juta. Yaitu 12.500.000. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai bukti bahwa modal dasar yang ditetapkan sudah disetor, maka wajib dibuktikan dengan penyetoran yang sah, bukti transfer gitu ya. Kemudian itu harus divalidasi dan dipastikan uangnya masuk, beneran masuk dan bukan merupakan penipuan. Kemudian untuk yang 5 dan yang ke-6 itu tambahan ketika ada penerbitan saham selanjutnya. Dan itu ketika yang kedua, maka wajib full semuanya disetorkan, tidak boleh cicil sebagaimana pada saat awal pertama kali didirikan. Kemudian yang ke-6 itu para pendiri atau calon pemegang saham itu bisa disetorkan modalnya berupa uang, berupa aset maupun goodwill gitu ya. Jadi pertama, modal dasar perseroan itu terdiri atas seluruh nominal saham. Ini biasanya ada nanti di susunan pemegang saham ya. Jadi dimiliki oleh siapa perusahaan itu, direksinya. Seperti itu. Baru ketika ada penambahan nanti akan ada penambahan lagi. Namun bedanya kalau yang pertama bisa dicicil minimalnya 25%, tapi kalau misalkan penambahan lainnya itu harus full 100%. Nah, itu modal menurut undang-undang.